Saya bertanya, Ustaz, dosa saya sudah sekian tahun, semua dosa sudah saya kerjakan. Ini jawabannya, Allah bilang, katakan, hai Muhammad, hai hamba-hambaku, yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, terlalu banyak dosanya, gitu kan? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama kita belum meninggal, Allah bisa maafkan. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang penting kita mau kembali kepada Allah. Ayat 54-nya Allah bilang, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kamu kepada Tuhanmu. Segera kembali ke jalan yang lurus. Ibadah dan tunduk kepadanya, tinggalkan dosa-dosa. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Dimulai dari malaikat maut mencabut ruh. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Ada satu poin ini, berhubungan dengan masalah penyesalan. Makna khalidina fiyah juga adalah, contoh misalnya, Bapak, ini cuma contoh saja. Kalau Bapak Ibu, misal, surga itu 100 tingkatan. Kan surga itu banyak sekali, ribuan derajatnya ya, jutaan derajat. Tapi kalau misal, kita angka 100 saja, 100 derajat misalnya. Bapak Ibu sekali dapat derajat, atau kalau kita bahasakan supaya mudah difahami di dunia itu kayak klaster, ya. Klaster untuk komplek perumahan misalnya. Misalnya kita dapat di tingkat atau level yang 30 misalnya. Ya. Sekali kita dapat itu sudah bagus. Karena yang paling rendah pun sudah sangat bagus kalau di surga. Tapi makna khalidina fiha, kalau kita sudah masuk ke level 30, Bapak Ibu nggak bisa lagi naik ke level 31. Ini poin penting ya. Karena banyak orang tidak memahami poin ini. Jadi mereka pikir ya sudah yang penting saya masuk surga. Padahal sebenarnya fasilitas level 31, 32, 35 itu lebih bagus daripada 30. Lalu kenapa kita harus puas dengan level 30? Ini biasanya orang yang pas-pasan sholatnya. Ya sudah sholat wajib aja deh, kamu sholat sunnah. Ya sudah habis sholat langsung ngobrol, nggak pakai zikir habis sholat. Sayang banget. Sebenarnya dia bisa dapat level-level di atasnya. Tapi karena dia malas, nggak mau, makanya tidak dapat. Gitu. Maka sekali kita dapat level itu, misalnya level 30, kita nggak bisa naik lagi. Khalidina fiyah, kekal selama di situ. Maka dia nyesal juga nanti. Penyesalan dia adalah, coba dulu saya zikir habis sholat ya, coba dulu saya zikir pagi petang, coba dulu saya hafal Quran, coba dulu saya umrah dan haji, maka saya akan dapat level yang itu. Tapi sudah tidak bisa. Nah ini juga termasuk poin yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena penyesalan ini semua bahaya sekali kalau datang hari kiamat, karena sudah tidak bisa diperbaiki. Mumpung Bapak Ibu dengarin ini sekarang, gitu ya. Jadi penting sekali. Kemudian kita pindah sekarang ke surah Al-Haqqah, ya. Surah nomor 69. Surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Ini Allah gambarkan juga tentang bagaimana penyesalan orang-orang nanti yang terima buku dengan tangan kiri. Ya, di hari kiamat nanti buku-buku amal kita akan terbang, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa milih. Dia bisa ke tangan kanan kalau kita beriman, dan kita pasti masuk surga kalau terima tangan kanan. Semoga kita termasuk ini ya. Dan nanti ada juga orang yang terima tangan kiri tidak bisa pilih. Berarti dia sudah pasti masuk neraka. Itu yang Allah gambarkan di sini. Di ayat 25-nya Allah mengatakan surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab buku amalnya di tangan kirinya, maka dia segera berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Karena dia tahu kalau tangan kiri pasti masuk neraka, gak bisa tidak. Dan tidak bisa kita nolak, pasti datang ke tangan kiri kita, mau nggak mau, melekat di tangan itu. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah. Jadi dia berharap kitabnya gak diterima. Dan juga aku tidak tahu tentang hisabku. Karena buku amal sudah dicatat. Dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ayat 27-nya, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai andai kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Coba waktu saya mati di dunia, saya gak dibangkitkan lagi. Coba begitu ya. Tapi tidak bisa. Harus dibangkitkan, harus juga diberikan balasannya. Baik, tetap dikasih balasannya, buruk tetap dikasih hukumannya. Ayat 28-nya, ma agna anni maliya. Hartaku yang selama ini aku kumpul di dunia sama sekali tidak bermanfaat dalam menolongku. Ayat 29, halaka anni sultaniya. Telah hilang seluruh kekuasaanku. Jadi maksudnya tidak ada manfaatnya apapun yang sudah dia kumpulkan. Ini penyesalan semua ya. Kemudian selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ya. Surah nomor 25 ayat 28 dan 29. Al-Furqan ayat 28 dan 29. Ini sebelum kita lanjutkan baca ayatnya atau baca ayat ini, Bapak Ibu perlu tahu ayat ini turun
kepada seseorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Ini orang Bapak Ibu sekalian perlu Bapak Ibu tahu namanya dan kisahnya agar jangan kita seperti dia. Orang ini masih hidup di dunia, sudah divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Bayangkan ya. Siapa orang ini? Orang ini sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tapi kejadiannya adalah waktu Nabi SAW mendakwakan Islam di Mekah, dia pernah mengundang Nabi makan di rumahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Uqbah, karena Nabi ingin dia masuk Islam, saya tidak mau makan makananmu sampai kau masuk Islam. Uqbah sempat bilang, hai Muhammad, ini undangan, tidak usahlah ajak saya begitu. Kata Nabi SAW, tidak, saya ingin kamu masuk Islam, baru saya makan. Maka Uqbah masuk Islam, syahadat dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia punya bisnis sama Umayyah bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang kafir itu ya. Ubay bin Khalaf tadi yang kita ceritakan yang lehernya sempat kena lembingnya Nabi gitu ya. Dan dia meninggal naudzubillah dalam keadaan kufur. Maka tersebar berita di Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini kepala suku. Orang masuk Islam, banyak masuk Islam. Maka partner-partner bisnisnya dari orang-orang Quraisy datang lalu mengatakan, "Hai Uqbah, ya, apa kau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu?" Kata Uqbah, "Tidak sebenarnya, tapi saya diajak oleh Muhammad untuk masuk agamanya. Maka saya terima karena dia jadi tamu saya." Maka dia diancam, dikatakan, kalau kau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka putus semua persahabatan dan bisnis kita. Karena dia takut kehilangan dunianya, maka dia mengatakan, tidak, saya akan meninggalkan agama Muhammad. Kata partner bisnisnya, ya, kalau seandainya kamu tidak tinggalkan agama Muhammad, hilang semua ini. Tidak cukup sampai situ, kamu harus temui Muhammad, ya, dan kamu nyatakan di depan umum tempat tawaf, ya, di tempat tawaf secara umum. Akhirnya dia datangi Nabi Muhammad SAW di tempat tawaf, ya, dan dia menyatakan itu. Dia menyatakan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, sesungguhnya saya, ya, masuk agamamu karena kamu memaksaku. Karena kamu memaksaku masuk, ya, ke agamamu, maka saya nyatakan sekarang keluar dari agamamu. Dan partner bisnisnya bilang, tidak cukup, kamu harus ludahi muka Muhammad. Maka dia pun meludahi muka Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, di saat itu Jibril datang dan membawa, ya, firman Allah SWT surah Al-Furqan ayat 28 dan 29 tadi. Allah bilang, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai kekasihku atau sahabatku. Maksudnya partner bisnisnya dari orang kafir, ya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan syaitan adalah penipu atau pengkhianat yang nyata bagi manusia. Jadi ayat ini turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Masih hidup, sudah divonis dia akan menjadi ahli neraka. Kemudian ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27. Surah nomor 6 ayat 27. Allah juga berfirman tentang ahli neraka. Mereka akan bilang ini. Al-An'am surah nomor 6 ayat 27. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai saja kami diberikan kesempatan kembali lagi ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Mereka bilang itu, tapi setelah masuk neraka, nggak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada gunanya. Kelebihan kita Bapak Ibu sekalian orang Muslim, kita sudah diberikan bocoran yang sangat banyak, ya. Jadi kita tahu manusia dari mana asalnya, Nabi Adam. Nabi Adam bagaimana proses penciptaan, bagaimana masuk surga, bagaimana waktu Allah perintahkan malaikat sujud dan iblis tidak mau sujud, bagaimana diturunkan di bumi, lalu anak keturunannya, ada yang nabi-nabi, ada yang beriman dan ada yang kufur. Lalu diceritakan tentang kematian. Bagaimana kemudian kematian, malaikat mencabut ruh, bagaimana alam barzah, bagaimana hari kebangkitan, timbangan amal baik atau buruk, bagaimana neraka dan surga, dan dirincikan surga dan neraka seakan-akan kita lihat dengan mata kepala kita. Semua sudah punya bocorannya. Maka ini satu kelebihan yang luar biasa, ya. Dimana kita sudah tahu, kayak ayat-ayat ini sana bocoran sebenarnya. Kan terjadi nanti hari kiamat. Tapi kita sudah tahu akan ada penyesalan. Supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang ini. Jadilah seperti Abu Bakar, seperti Umar. Dan di dunia Allah kasih mereka kebahagiaan karena beriman kepada Allah dan amal saleh, dan di akhirat memiliki kedudukan yang tinggi, Bapak Ibu sekalian, ya. Allah mengatakan sekali lagi dalam surah Al-An'am tadi, andai kami diberi kesempatan masih bisa kembali ke dunia, niscaya dan
di dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang saleh. Ayat selanjutnya, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Surah nomor 35 ayat 37, surah Fatir. Allah berfirman, ini ayat dahsyat juga ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, ya. Maka rasakanlah, ya, siksaan, ya, dan orang-orang zalim tidak ada keselamatan baginya. Tolong digarisbawahi ayat Bapak Ibu sekalian, potongan ayat waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan atau peringatan-peringatan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, ulama berbeda pendapat tentang makna pemberi peringatan. Ada yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda matinya seseorang dan dekatnya kembali kepada Allah, kenanya penyakit demam. Jadi walaupun kita masih bayi atau masih kecil, pernah demam, berarti itu tanda-tanda kematiannya. Tapi kita tidak tahu demam keberapa yang kita akan mati. Coba lihat kalau kita lagi sakit, biasanya diukur suhu badannya kan? Kenapa demamnya yang diukur? Itu subhanallah sistem yang Allah sudah buat, ya. Jadi kalau suhu naik badan itu, sebenarnya tanda-tanda kematian. Dan siapa di antara kita yang belum pernah demam? Pendapat yang kedua mengatakan, kata Imam Qurtubi, adalah munculnya uban, bertanda-tanda kematian. Pendapat yang ketiga mengatakan, lahirnya keturunan, adanya anak-anak kita. Dulu waktu kita masih bayi atau kecil, itu adalah tanda-tanda kematian orang tua kita. Sekarang kita tanda-tanda, munculnya anak kita, tanda-tanda kematian kita. Dan begitu seterusnya. Itu tanda kematian adalah hilangnya orang-orang yang pernah kita kenal, meninggal. Orang tua, kerabat, tetangga, siapa yang kita pernah kenal. Pasti semua kita pernah tahu orang dan kemudian meninggal dunia. Maka semua itu tanda-tanda kematian. Semua tanda-tanda kematian. Maka harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita menyesal. Selanjutnya, juga Allah SWT ingatkan di dalam Al-Quran, subhanallah, di tulisan ini saya lupa tulis surahnya ya, surah apa. Tapi dia di ayat 36 sama 37. Saya juga tidak ingat dia berada di surah nomor berapa ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, coba dicek Al-Mu'minun 103 sampai 111 ya. Tapi ini kemungkinan besar bukan di surah itu. Baik, mohon maaf saya tidak sebutkan surahnya dulu. Tapi di ayat 36 sampai 37, karena saya juga lupa cantumkan nama surahnya. Tapi di ayat 36-nya bunyinya begini. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Bagi orang-orang kafir neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati di dalamnya, dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Jadi orang kafir kalau masuk neraka Bapak Ibu sekalian, disiksa tapi tidak mati, ya. Kita bisa bayangkan ya, kalau ada maling mencuri di pinggir jalan, digebukin oleh massa, kalau sudah mati pasti saya yakin ditinggalkan, karena orang tahu kalau orang mati nggak rasa sakit lagi. Di neraka itu orang dipanggang, dipukul, disiksa, hancur badannya, tapi tidak mati-mati. Allah utuhkan lagi, disiksa lagi, dan proses pengutuhan badan itu sudah sakit, disiksa lagi juga sudah sangat sakit. Begitu terus, bagaimana kalau orang kafir yang khalidina fiha, kekal selamanya. Ayat 37 Allah mengatakan, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Lalu mereka berteriak-teriak dalam neraka jahanam itu. Rabbana akhrijna minha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, seraya berteriak di neraka, mereka mengatakan, tolong keluarkan kami dari neraka ini agar kami beramal saleh selain dari yang dulu kami kerjakan. Lalu Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Oh, ini berarti sama dengan ayat sebelumnya ya. Jadi dia ada di dalam surah Fatir. Tadi itu surah Fatir, tapi mundur satu ayat. 36 ya. 36 dan 37. Ya, alhamdulillah sudah ketemu ya. Jadi surah Fatir tadi yang kita baca sebelumnya, ini lebih lengkapnya. Ayat 36 sampai 37 ya. Jadi bisa Bapak Ibu buka kembali surah Fatir tadi, coba dilihat ayat 36 sampai 37-nya ya. Saya bacakan kembali ayat 36-nya. Bagi orang-orang kafir, neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka akan teriak-teriak di neraka jahanam. Seraya mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkan kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan.
Dan Allah mengatakan, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ini tadi yang kita katakan, demam, uban, dan seterusnya ya. Maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Sekarang kita masuk ke surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 103 sampai 111. Ini juga termasuk ayat-ayat penyesalan ya. Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 103 sampai 111 bunyinya. 103-nya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang nanti ringan timbangan amal salehnya, dosanya lebih berat, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam. Ayat 104-nya, talfahu wujuhamun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka di neraka dalam kondisi cacat. Dibuka nggak ini? Al-Mu'minun 104 dilihat nggak? Lihat ya. Tolong diperhatikan karena ini firman Allah SWT penting sekali ya. Jadi nanti di neraka itu karena mereka disiksa terus sampai muka mereka dibakar di neraka dan mereka dalam kondisi cacat. Ada nggak terima begitu ya? Baik. Ada sebuah hadis menjelaskan ini. Sebelum kita pindah di ayat 105-nya. Kata Nabi SAW, ahli neraka nanti saking panasnya neraka, sampai membuat bibir atasnya melepuh, dan bisa dilipat sampai ke kepalanya. Dan bibir bawahnya melepuh sampai ke pusar perutnya. Itu saking panasnya, itu dimaksud dengan cacat. Mereka cacat, na'udzubillah, di neraka Jahannam. Dalam kondisi siksa, ya. Teriakan-teriakan mereka, saya sudah siksaan. Apalagi dengan fisik mereka yang disakiti seperti itu. Lalu di ayat 105-nya Allah mengatakan, Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, namun kalian terus mendustakannya? Berikan penyampaian, disadarkan, tapi tidak mau terima. 106-nya, Qalu Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya mereka akuin kesalahan mereka. 107 mereka bilang, Rabbana akhrijna minha, fa in udna fa inna zalimun. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami masih juga buat dosa, maka kami termasuk orang-orang zalim. 108, ini ayat 108 ini ayat paling dahsyat ya. Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah di dalam neraka itu dalam kondisi hina dan jangan kalian berbicara denganku. Ini ayat ini dahsyat banget. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ahli neraka akan memanggil malaikat pada hari kiamat, dan malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Jadi mereka akan bilang, tolong minta kepada Allah agar meringankan siksa kami, tolong. Malaikat tidak peduli. 24 jam kali 40 tahun. Setelah 40 tahun pun, malaikat hanya akan menjawab dengan mereka, ya, bahwasanya kalian akan makithun, akan kekal di sini. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ini Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang yang patuh, orang-orang yang beriman, ya. Kalau bagi orang-orang yang kafir ahli maksiat ini harus jangan berpegang pada Ar-Rahman Ar-Rahim, berpegang pada Syadidul Iqab. Allah maha berat siksaannya gitu ya. Karena nanti pada saat itu mereka panggil Allah. Dalam riwayat ini dikatakan Allah tidak menjawab mereka 2 kali umur dunia. 2 kali umur dunia. Nah perlu Anda tahu Bapak Ibu sekalian, manusia ini adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Jin, pohon-pohon, air, udara, semua ini sudah ada sebelum kita. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Bumi sudah ada. Ya. Makanya waktu Allah bilang, saya mau ciptakan pemimpin di muka bumi, apa kata malaikat? Apakah engkau akan menciptakan yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Kata Ibnu Katsir adalah adanya jin-jin yang buat kerusakan di muka bumi. Hewan-hewan sudah ada. Tumbuhan sudah ada, ini bukan makhluk yang baru Allah ciptakan. Itu aja terus yang berulang-ulang. Air yang kita pakai itu dipakai oleh Nabi Adam dulu, dan seterusnya. Tidak ada yang baru. Oksigen juga itu saja. Ya, tidak ada sesuatu yang baru gitu. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya berarti sebelum manusia, kita tidak tahu berapa juta tahun umurnya dunia ini. Kita tidak tahu. Jadi kalau ditemukan fosil dulu ada hewan besar begini, Allah mungkin benar. Kita tidak tahu. Ya. Yang jelas, kata dalam riwayat ini dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, maka Allah tidak menjawab mereka 2 kali umur dunia. Bayangkan kalau umur dunia misalnya 1 juta tahun, berarti 2 juta tahun tidak dijawab.
Setelah 2 juta tahun atau sekian 2 kali umur dunia itu disiksa mereka, Allah mengatakan ayat 108 ini, ikhsa'u fiha. Tinggallah kalian dalam neraka dalam kondisi hina, wala tukallimun. Jangan pernah kalian bicara kepada saya. Coba. Begitu dahsyatnya siksaan mereka gitu ya. Sudah sekian juta tahun disiksa, itu pun Allah masih hina. Maka kata Nabi SAW, maka mereka pun berteriak. Ya, teriakan mereka seperti keledai yang sedang kesakitan. Merintih pada saat menarik, dan merintih juga pada saat menghembuskan nafas. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis, ya, akan menangis yang membuat kalau kapal mau didaungkan di atas air mata mereka, maka bisa didaungkan. Ya, karena penyesalan mereka. Di ayat 109-nya, kan tadi saya bilang sampai 111 ya. 109, kenapa Allah hinakan mereka? Karena Allah bilang, Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kata Allah SWT, bahwasanya ada sekelompok dari hamba-hambaku, orang-orang beriman berkata pada saat itu di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka tolong maafkan kesalahan-kesalahan kami dan kasihanilah kami karena Engkau adalah sebaik-baik atau sebaik-baik Maha Pengasih, ya, atau yang mengasihi. Maka kalian, wahai orang-orang kafir, menjadikan hamba-hambaku yang beriman itu sebagai bahan olokan sampai kalian pun lupa untuk mengingatku dan kalian suka menertawakan orang-orang beriman itu. Ayat 111, Allah memuji orang-orang beriman, semua kita termasuk ya. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Maka pada hari ini kata Allah, di akhirat nanti, aku akan membalas orang-orang beriman dan beramal saleh itu atas kesabaran mereka dan mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini ayat-ayat yang sangat dahsyat sekali berhubungan dengan masalah ya, ayat-ayat penyesalan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat penyesalan. Kemudian Abdullah bin Qais mengatakan ini tadi hadis yang saya bilang menangis ya, menuturkan sabda Nabi SAW, Inna ahlan nari la yabkun. Sesungguhnya ahli neraka benar-benar akan menangis terus. Menangis 24 jam tidak pernah berhenti. Hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Kalau kapal-kapal besar mau dijalankan di atas air mata mereka, maka tentu bisa karena banyaknya air mata mereka. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Bahwasanya mereka betul-betul akan menangis-nangis dan di tempat keluarnya air mata itu akan keluar darah, akan keluar darah. Ya, ini luar biasa nih. Dan Bapak Ibu kalau berminat kami sarankan ya, kalau yang sudah follow alhamdulillah YouTube kami, kalau yang belum bisa subscribe nanti diikutin. Kalau yang sudah tinggal klik logonya Khalid Basalamah Official yang gambarnya Masjid Aqsa, yaitu kalau Bapak Ibu klik di bawahnya ada beranda, ada podcast, ada playlist ya. Kalau mau buka coba buka sekarang saya tunjukin supaya tahu ya. Jadi nanti Bapak Ibu gunakan itu, maksimalkan sayang ya. Ada lebih dari 60 bahasan kitab di situ gratis, Anda bisa belajar. Di antaranya ada bedah buku judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka. Kami bedah 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Nah Bapak Ibu kalau sudah klik Khalid Basalamah sudah dapat yang logonya Aqsa, Kubbatus Sakhra ya. Ada banyak orang yang pakai logo seperti kami, tapi yang ada 3 juta sekian itu, diklik logonya, di bawahnya ada beranda, bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia ada podcast, lihat nggak? Nah ada playlist. Coba klik playlist sekarang. Nah di situ semua kajian kami. Ada lebih dari 60 kajian kitab. Itu Bapak Ibu bisa jadikan kurikulum belajar, ya, gratis. Ini seperti kurikulum kuliah, gitu ya. Nah nanti tinggal cari, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti cari buku Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Tinggal dilihat dan ditonton. Itu banyak sekali saya bacakan, sebutkan di situ riwayat-riwayat tentang masalah pentingnya seseorang selalu mengenang surga yang menjadi target utamanya dan berhati-hati dari neraka supaya dia takut untuk melakukan pelanggaran. Sekarang kita tutup Bapak Ibu sekalian ceramah kita ini dengan beberapa ayat Al-Quran yang kita harapkan ini bisa menjadi pemotivasi tambahan buat kita agar kita mau beramal saleh ya. Yang pertama surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 50. Surah nomor 51 ayat 50. Ya, kalau sudah buka ayat, surah nomor 51 ayat 50 ada potongan ayat di situ, fafirru ilallah. Lihat enggak? Nah, artinya dan segeralah menuju kepada Allah ya. Bahasa Arab farra yafiru artinya berlari cepat ya. Allah mengatakan fafirru ilallah, segeralah melarikan dan menyelamatkan diri ya. Karena memang kita harus segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul kita jadikan sebagai
pelajaran buat kita, ya. Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kata ulama dengan ayat yang pendek seperti ini saja, itu ayatnya masih panjang ya. Tapi dengan ayat seperti ini saja sudah cukup membuat sebenarnya kita sadar, kita disuruh segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya di surah Az-Zumar, di surah nomor 39, di ayat 53 sampai 59. Coba di surah Az-Zumar, surah nomor 39 sampai ini penutupannya ya, sampai ayat 59. Saya bacakan Az-Zumar surah nomor 39 ayat 53 sampai 59 ya. Ayat 53-nya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya walaupun dosa kalian sudah sangat banyak, kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, dosa saya sudah sekian tahun, semua dosa sudah saya kerjakan. Ini jawabannya Allah bilang. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, terlalu banyak dosanya, gitu kan? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama kita belum meninggal, Allah bisa maafkan. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang penting kita mau kembali kepada Allah. Ayat 54-nya Allah bilang, Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kamu kepada Tuhanmu. Segera kembali ke jalan yang lurus. Ibadah dan tunduk kepadanya, tinggalkan dosa-dosa. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Dimulai dari malaikat maut mencabut ruh. Kalau orang kafir atau oleh maksiat itu akan menyedihkan. Kemudian sampai masuk ke alam barzah, sampai hari kebangkitan dan neraka nanti. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Sudah tidak ada gunanya. Kemudian ayat 55-nya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dan Sunnah, ya. Sebelum datang azab kepadamu, karena nunda-nunda terus ibadah, nunda-nunda tobat, yang azab itu datang tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ayat 56-nya, Antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya jangan sampai nanti kita ucapin itu menyesal di hari kiamat. Coba dulu aku tidak olok-olok ya. Coba dulu aku kerjakan ya. Ayat 57-nya. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang sudah datang petunjuk kepada kita. Au taqula hina taral adzaba law annani karratan fa akuna minal muhsinin. Ayat 58-nya. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang baik. Jadi nggak ada gunanya semua kalau ini diucapkan gitu ya, karena sudah terlambat. Ayat 59-nya Allah mengatakan, Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, ya melalui ceramah-ceramah, melalui nasihat orang tua, orang-orang terdekat kita. Lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tentu kalau Bapak Ibu mau baca selanjutnya itu ada ayat 60, 61 semua menceritakan tentang nanti orang-orang kafir akan menghitam wajah mereka hari kiamat dan mereka menyesal. Ayat 61 justru Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga dengan kemenangan dari sisi Allah. Semua itu bermakna ya bahwasanya memang akan ada penyesalan pada hari kiamat dan beruntunglah orang yang segera kembali kepada Tuhannya. Allahu a'lam. Ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan nanti di episode kita yang kedua, muhasabah yang kedua insyaallah nanti di Mekah kita akan bahas lanjutan ya. Jadi saya berharap mungkin kalau Bapak Ibu bisa memberikan peluang untuk itu ya, karena sebenarnya kita buka pertanyaan tapi kita melihat waktu. Sekarang sudah menjelang pukul 12, kita harus tutup dulu. Nanti insya Allah yang punya pertanyaan berhubungan dengan introspeksi diri ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.